Lagi dia ba'dan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan mengambil tema yaitu 3 bisikan setan. Ini 3 bisikan setan menurut sabda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bisikan setan saat sholat dan membaca Al-Quran. Yang kedua, bisikan setan, hasutan atau bisikan setan, yaitu yang rusak akidah manusia. Yang ketiga adalah juga hasutan setan untuk merusak rumah tangga. Nah, saya mungkin tidak akan yang satu saja dulu, ya, yang 2 dan 3 nanti. Nah, kalau keburu bisa. Nah, yang ke-1 yaitu ini saat membaca Al-Quran dan saat sholat, ya, dan juga saat membaca Al-Quran itu setan membisiki kepada kita, ya. Makanya, nah Rasulullah SAW ini bersabda dalam suatu hadisnya, yaitu riwayat Muslim, ya, Sahih Muslim. Nah, An Utsman bin Abi As Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman bin As bin Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, yang berkata, ya Rasulullah, As-syaitana ya qad dahala bainani wa baina sholati wa qiraati, yang mulia ya Rasulullah SAW, sesungguhnya setan, ya, menjadi penghalang, ya, di antaraku, yaitu di antara bagian sholatku dan membaca Al-Quranku, ia lebih suhalayya, ya, sehingga ia menjadi kacau, ya, aku sholat itu menjadi kacau, ya. Pakola Rasulullah SAW bersabda, zalika syaitan, ya, itu adalah benar setan yang menggoda kepada manusia itu, yaitu namanya setan kanjab, ya, kanjab. Itu namanya kalau kita ke sholat, ya, begitu Allahu Akbar, kadang ingat aku di Sukabumi, ya, bumi itu ini apa ini. Itu ketika sholat, dan tadinya sebelum sholat tidak ingat itu, ya. Itu kanjab, ya, setan kanjab untuk masuk kepada kita ketika sholat. Yuqalu, kemudian yaqulu, ya Rasulullah SAW berkata, bersabda, ini ya Rasulullah bersabda, ya, ahsastahu, jika Anda merasakan kehadirannya seperti itu, ya, begitu sholat kita ingat itu, ingat ini, ya, maka fata'awud billahi minhu, maka cepatlah kita meminta perlindungan kepada Allah, ya, dari ingatan itu, ya, sholat itu, ingat itu, apalagi ketika sholat baca Fatihah, nah itu bahaya Fatihah itu, ya, kalau tidak dibacakan atau tidak mengerti artinya, itu sia-sia, tidak baca Al-Fatihah, baca sholat tidak sah, ya. Ketika sholat itu, segala puji bagi Allah, Tuhan yang masih Tuhan yang merajai seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi penyayang, yang merajai pada hari kiamat, ya, dan aku ibadah kepadanya dan minta pertolongan kepadanya. Tunjukkanlah kami pada jalan lurus, yaitu jalan seperti orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Mereka itu siapa, yang yaitu golongan-golongan
Syahidin ya itu ya dulu pernah dijelaskan ya, Syahidin, Nabiin dan sedikit dan Sholihin yang sudah itu bukan jalannya orang yang telah burkai ya dan sesat. Nah itu harus ingat. Nah kita baca amin, baca tarik banget. Kalau jangan hati, apalagi tidak dibaca karena tidak dengarkannya. Malaikat akan mendoakan kita kalau kita membacakan amin dengan keras. Karena malaikat itu tidak bisa mendengar ya dalam hati ya seperti Allah itu Allah ini tidak sudur dalam hati itu bisa dengar Allah, tapi malaikat tidak. Kita ingin dengar malaikat baca amin itu dengan keras. Nah ini ketika sholat ya, pertama kita adalah was-was saat takbiratul ihram. Kita Allahu Akbar tuh was-was, ragu, tidak ingat waktu tidak sholat, itu ada setan sudah mulai masuk. Kemudian lupa jumlah rakaat. Ya kalau sedang sholat sendiri, gimana ya 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Kemudian yang ketiga adalah pikiran melayang ke urusan dunia. Ketika sholat itu setan sudah meras kepada kita. Keempat, tidak memahami baca sholat, terutama yang rukunnya. Ya. Kalau Fatihah surat yang panjang seperti tadi tidak ngerti, ya tidak masalah. Dengarkan saja. Tapi yang rukun-rukunnya kita harus bacaannya itu mengerti dibacanya, yang dibacanya itu. Kemudian was-was, apakah kita buang air, buang angin, berarti hidup saja. Nah, itu kesolat, itu setan mendatang kepada kita, membisiki. Ya. Keenam adalah rasa malas dan ngantuk ya ketika sholat itu, sehingga sholat ingin segera selesai. Itu setan sudah masuk pada kita ya. Kemudian yang ketujuh adalah gangguan fisik ya. Gangguan fisik seperti garuk-garuk ke atel ya. Itu setan ya. Nah, padahal sholat udah garong. Wah, setan. Kemudian ini menurut Ibnu Qayyim, ya masih ada waktu ya, tenang. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu setan menggodai manusia. Ini mau bersih dari tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah. Ya, itu ya kawan. Yang kesatu adalah mengenai kufur, syirik, ya. Itu setan menggunakan itu kepada yang tertinggi. Yang kedua itu mengenai bid'ah. Bid'ah itu godaan setan yang kita melakukan sholat ataupun apa saja yang tidak ada contohnya dari Rasul. Mana? Oh ya. Ini baru nomor 1 itu ya. Ini belum selesai nih, ada tingkatan setan mana mudah kita itu ya. Mana kita ke sholat saja ya adan. Begitu adan bukannya jawab adan, lakukan salaman. Nah itu yang jadi seolah-olah kita itu disibukkan dengan hal-hal yang kurang besar pahalanya. Padahal mengerjakan adan itu sama seperti orang yang azan pahalanya. Yang misalnya mungkin ya hanya baru 1 ini ya, baru 1, yang kedua yang ketiga belum ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Yang benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku qouli hada, astagfirullahaladzim wa lakum
billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.